terbaik adalah di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu di hadirat-Mu Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Yesus. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah. Kami
semua Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan ya Bapak atas kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia ya Bapak, dan keamanan Indonesia ya Bapak. Kau rawat Yesus, sehingga Kau tetap menjagai Tuhan negara kami ya Bapak. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk apapun Tuhan yang terjadi di Indonesia ya Bapak, untuk COVID Tuhan. Kau berkati Tuhan penanganannya Tuhan, Kau sertai ya Bapak. Kami rindu Tuhan untuk berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang di garda terdepan ya Bapak, yang mengatasi COVID ini ya Bapak. Kau rawat mereka ya Bapak, Kau berikan mereka kekuatan ya Bapak, sehingga mereka bisa memulihkan dan membantu Indonesia Tuhan pulih dari COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia Tuhan berbalik kepada-Mu ya Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami ya Bapak, Bapak Pendeta Insinyur Monotora Harjo Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak, agar setiap apapun yang dia beritakan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapak, Kau pakai lagi lebih lagi Tuhan. Kau berkati juga kebutuhannya Tuhan, Kau berkati keluarganya ya Bapak. Kau berikan kesehatan Tuhan daripada-Mu ya Bapak. Tuhan kami berdoa untuk Bekasi Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan kota kami ini Tuhan. Kau pakai lagi Tuhan agar kota Bekasi bisa diurapi ya Bapak. Bagi yang belum percaya Tuhan Yesus, Kau lawat ya Bapak. Kau juga memberkati wali kota kami Tuhan, dan juga wakilnya ya Bapak, agar kami bisa beribadah Tuhan dan berkumpul Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Samuel anak Tuhan Yesus beserta wakilnya ya Bapak. Kau urapi ya Bapak, sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Wahid ini ya Bapak, agar beliau semakin dipakai lagi Tuhan, urapi Tuhan untuk pelayanan misinya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Pak Tony dan Bu Ira di tempat ini Tuhan. Kau urapi ya Bapak, sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kau berkati keluarganya ya Bapak, Kau berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan untuk madam Tuhan. Kau berkati juga untuk pembicara-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Pak Tommy Tuhan. Kau urapi ya Bapak mulut bibir hamba-Mu ini agar apapun yang diberitakan Tuhan Yesus, jemaat-Mu bisa menjadi berkat Tuhan Yesus, dan memberitakan ya Tuhan Yesus bagi orang-orang banyak. Kau berkati Pak Tommy, keluarganya Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kau menjaga dia ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau lawat ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Mazmur 91 terjadi atas jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami aman dalam perlindungan Allah Tuhan Yesus. Kau berkati juga untuk yang sakit, Kau sembuhkan. Kau berkati juga yang belum bekerja, Kau berikan pekerjaan ya Bapak. Untuk yang bersekolah dan kuliah Tuhan, Kau pakai lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi Joshua Tuhan Yesus menjadi kepala bukan jadi ekor ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga untuk yang bertugas pada pagi hari ini ya Bapak, pelayan-Mu Tuhan Yesus. Untuk WLC dan musik, asyar, apapun Tuhan Yesus yang kami kerjakan Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk tempat ini ya Bapak. Kau rapi depan, kiri, kanan, depan, belakang ya Bapak. Kau berkati stafnya juga Tuhan Yesus dan manajemennya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan siapkan persembahan kita yang pertama.
yang akan diberikan nanti kami yang akan dijalankannya. Habis itu nanti kita akan menyatakan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan berkat berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru ya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan siang hari ini di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkat tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus. Berkati berlipat ganda segala apapun yang dikerjakan mereka. Keluarga mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama. Katakan. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa
melakukan sesuatu waktu kita sedang menyembah, tiba-tiba lagu ini dinaikkan. Yang saya suka dari lagu ini adalah ini, pernyataan lagu ini di dalam refrain. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Perhatikan ini, kalimat selanjutnya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aduh, dosa sadar kan ini lagunya? Tadi waktu kita menyembah, saya dapat satu impresi yang kuat sekali mengenai the greater glory, kemuliaan lebih besar. Dan tiba-tiba ayat ini muncul, 2 Korintus 4 ayat 17. Dikatakan ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan ini, saya nggak khotbah ini sebenarnya, tapi karena Tuhan menyingkapkan ini, waktu saya menangkap pesan Tuhan mengenai the greater glory, dan lagu ini dinyanyikan, bahwa kita diciptakan di dalam kemuliaan. Dengar ini pesan Tuhan nih. Dengar benar. Engkau mungkin sedang berada dalam kehidupan atau situasi kondisi di mana dunia sedang tidak menentu. Ini dikatakan Paulus, penderitaan ringan yang sekarang ini. Bagi Paulus pada saat itu ringan apa yang sedang dia hadapi. Penyiksaan karena Kristus ringan. Penderitaan oleh karena dia menginjil ringan. Tapi dikatakan ini, waktu penderitaan itu datang dalam hidup dia, ini nih dahsyat, dikatakan mengerjakan bagi kami penderitaan itu, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Tangkap ini secara spirit, tangkap ini pernyataan profetik bagi kita. Saya nggak tahu saudara sedang dalam keadaan apa, tapi saudara sebenarnya ini ento dengar, buka telingamu, dengarkan pernyataan Tuhan. Dia katakan ini, penderitaanmu sekarang ringan, ringan. Tuhan yang bilang nih, boleh itu ringan, ringan. Mungkin pada waktu jalan dalam jangka waktu hampir 7 bulan ini, 7-8 bulan ini, kok merasa berat. Aduh, kerjaan gak ada. Aduh, kayaknya di mana-mana susah, ekonomi susah. Ingat, penderitaan ringan. Nih, itu ringan. Karena apa? Waktu engkau sedang menjalaninya, dikatakan gini, hal itu akan mengerjakan bagimu M2. Hal itu sedang mengerjakan bagimu M2. Dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dalam bahasa Inggrisnya gini, exceeding an eternal weight of glory. Ada kemuliaan yang melebihi apapun yang dapat kau pikirkan. Dan kemuliaan itu punya bobot, eternal weight. Bobotnya adalah bobot kekekalan. Kalau engkau tahu bahwa engkau telah menerima kekekalan itu di dalam Kristus, maka sebenarnya di saat-saat kondisi dunia sedang tidak menentu, engkau sedang berjalan di dalam kemuliaan. Aduh, tangkap ini secara spirit. Saya nggak tahu nih, waktu Tuhan menyingkapkan ini, waktu kita sedang menyembah, saudara sedang dibawa nih ke depan. Saya suka dari awal tadi penyembahan. Gak ada penyembahan yang kayaknya mengasihani diri. Oleh karena situasi kondisi di luar sana gak ada. Saya dari awal saya menikmati penyembahan, karena saya tahu Pak Tony, Bu Ira, kita tuh terkoneksi sudah sejak lama, sama Pak Andi juga. Ya, terkoneksi sudah sejak lama. Gitu. Saya tahu, mereka tahu DNA kita. Mereka tahu DNA kita. Jadi waktu saya di sini, saya enjoy sebenarnya. Tapi secara spirit saya juga merasakan ada yang nggak enjoy dalam hadirat Tuhan. Ada yang nggak enjoy. Karena untuk menikmati hadirat Tuhan itu tidak tergantung siapa yang pimpin mereka di depan sini. Nggak tergantung musik siapa yang main. Karena keintiman tidak bisa dibuat-buat. Hubunganmu, relationship lu, kita dengan Tuhan itu kan. Musik mau main gak masuk chordnya juga. Kalau saudara memiliki hati yang terus terkoneksi dengan saudara, terkoneksi dengan rohnya, maka engkau di situasi kondisi apapun, penyembahanmu tidak dapat dibatasi oleh Allah. Itu yang terjadi. Gak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi M2 dengar, kita sedang ingin dibawa Tuhan kepada perjalanan kemuliaan yang lebih besar. Penderitaanmu ringan aja sebenarnya. Tapi Tuhan ingin membawa engkau kepada sesuatu yang lebih besar. Amin. Tuhan ingin membawa engkau kepada satu dimensi yang lebih tinggi lagi. Angkat tanganmu. Oh, ku tahu hidupku
situasi kondisi yang sedang kami hadapi, itu tidak membuat kami menjadi lemah, tidak membuat kami menjadi orang-orang yang kalah. Karena keberadaan kami tidak ditentukan dari apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Keberadaan kami ditentukan sepenuhnya oleh firman yang berbicara kepada kami. Karena bumi dan langit satu kali nanti akan lenyap, tapi firman-Mu ini akan tinggal tetap. Firman-Mu tidak tergoncangkan. Dan kami bagian dari kebenaran yang tidak tergoncangkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk ibadah yang dapat berlangsung dengan luar biasa pada pagi hari ini. Percaya firman maka terus berbicara secara luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami menangkap segala sesuatu yang Kau mau singkapkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk surga yang terbuka. Terima kasih untuk roh hikmat dan wahyu yang ada di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Saya suka nih kayak begini. Oh udah lama juga ya, foto ini 2 bulan ya. Wih, semenjak awal tahun ya. Terakhir saya bayar di sini kapan ya? Udah lupa ini. Sebelum COVID ya? Februari atau Februari ya? Oh ya, sempat online sekali, oh gitu. Oh iya. Satu kali. Oh, apa kabar saudara? Oh, amin. Luar biasa. Karena begini, karena terkoneksinya saya dengan gembala saudara dan beberapa orang-orang yang ada di dalam gereja ini, membuat saya tuh sebenarnya gampang sekali terkoneksi dengan atmosfer yang ada di gereja ini. Gampang. Dan saya tuh merasakan my enjoyable in worship. Jadi menikmati penyembahan di tempat ini sebenarnya di awal dulu di tahun-tahun di awal tahun ini sebenarnya itu sesuatu yang sebenarnya waktu saya main di sini sesuatu yang saya sukai. Karena apa? Karena tempat ini lepas sebenarnya, merdeka di dalam penyembahan, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Gitu. Karena saya mengerti gembala dan beberapa teman-teman di tempat ini. Jadi waktu saya ke tempat ini, koneksi hubungan itu membuat kualitas, bukan hanya kualitas hubungan kami gitu, tapi kualitas kebersamaan kita dalam penyembahan itu sangat berbeda loh dalam atmosfer. Berbeda. Saudara masuk ke satu tempat yang baru, saudara nggak tahu itu siapa gembalanya, saudara nggak tahu atmosfer yang ada di dalam gereja itu seperti apa. Waktu saudara ada di dalamnya, saudara mesti terkoneksi dulu apa nih sebenarnya yang ada di gereja ini gitu. Tapi kalau di sini, karena saya sudah mengenal kepada saudara, sudah mengenal Ibu Ira dan Pak Tony, dan waktu saya di sini saya enjoy. Gitu. Jadi ada satu bobot pengenalan saya akan gereja ini dan gembala saudara yang membuat saya bisa menikmati penyembahan tempat ini. Tapi berbeda loh di tempat lain. Berbeda di tempat lain. Masuk ke dalam atmosfer yang berbeda. Masuk ke dalam satu gereja misalnya yang saya baru diundang ke dalamnya, itu sangat berbeda. Dan itu membuat saya harus dulu mengenali apa DNA dari tempat di mana saya masuk. Dan saya berada di gerejanya yang di bawah Paniko, khususnya yang ada di Rayon 5 itu, wah udah cukup lama. Saudara tahu lah yang udah sama-sama. Saya menikah bahkan waktu Pastor Henny almarhum masih ada gitu di Bekasi Plaza. Gitu. Saya menikah situ bukan sama Pak Timi waktu di sana, dikasih tempat fasilitas sama Pastor Henny gitu. Dan itu luar biasa. Makanya itu terkoneksi banget. Dan saya suka kenapa? Waktu terjadi terobosan itu tidak terjadi suatu saudara sedang sibuk dengan segala sesuatu yang ada di luar sana. Itu breakthrough terjadi hanya ada di dalam Tuhan. Breakthrough terjadi hanya waktu saudara masuk immerse dalam ke dalam firman-Nya. Breakthrough terjadi waktu saudara benar-benar menangkap sebenarnya saat ini Tuhan sedang melakukan apa, Tuhan sedang melakukan pekerjaan apa. Tapi kita nggak perlu takut dan kita harus mengerti frame-nya. Frame-nya itu jelas seperti yang dikatakan Paulus dan dikabarkan kepada jemaat di Roma pada saat itu. Apa dikatakan itu? Roma 28:28, dia bekerja untuk kebaikan kita, membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Kalau kita gagal melihat perspektif itu, kita akan melihat Tuhan selalu akan bertanya-tanya, kenapa kejadian seperti ini?
Kenapa hal-hal yang di sekitarku kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa ada penderitaan yang saya harus alami? Kenapa banyak hal-hal yang tidak baik yang saya harus alami dalam kehidupan saya? Bukan berasal dari Tuhan. Saya mengatakan, karena Yakobus jelas berkata bahwa engkau jangan berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bisa dicobai oleh siapapun, dan Dia tidak pernah mencobai siapapun. Tapi Yakobus 1 berkata ini jelas. Dikatakan ini, engkau dicobai oleh keinginanmu sendiri. Istilahnya gini, udah tahu di mana-mana COVID, tapi lu nggak pakai masker, tapi lu nggak jaga jarak, lu nggak cuci tangan, lu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Udah nggak kuat di rumah kelamaan, gue pengen ke mall. Habis itu besok kena. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang kita, tapi kita tidak menjaga diri kita sendiri. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Di ayat selanjutnya di bawah di Yakobus 1 dikatakan ini, segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Saya ulang lagi, ini gawat nih gitu. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Pemberian Bapa dalam kehidupan kita adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Masuk nih di sini. Setiap engkau melangkah dalam kehidupanmu, engkau berkata, aku melangkah di dalam segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Waktu aku ada di tempat pekerjaanku, di tempat pelayananku, di tempat di mana aku beraktivitas, di kampus, di rumah, dimanapun engkau berada, engkau tahu, engkau berjalan di dalam kebenaran yang disingkapkan kepadamu, bahwa gini, segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu menyertai perjalananku. Tidak ada sakit, penyakit, virus, bakteri yang mampu menyerang kehidupanku, karena aku ada di dalam kebaikan dan anugerah yang sempurna yang ada di dalam Kristus. Amin. Ya, tahu nggak saudara bisa beribadah? Banyak gereja pada saat ini mereka belum berani beribadah, masih online. Dari sini saya harus ntar siang ke Kelapa Gading, isi dalam satu gereja ibadahnya online. Di rumah gembalanya pakai multimedia segala macam. Mereka belum berani seperti ini. Saudara berani loh. Ini bukan karena keberanian master yang saya percaya, tapi lebih daripada ini, bahwa gembala saudara di tempat ini, mereka tertanam di dalam firman yang sudah mereka hidupi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bukan hanya dengan keberanian daging, keberanian jasmani, sok-sokan, ayo kita buka lagi, enggak. Tapi karena benar ada tuntunan, mereka mengerti. Pengembalaan saudara sini mengerti, nah mereka harus buka. Momentumnya apa yang harus mereka lakukan, walaupun masih tetap online. Tapi ibadah seperti ini masih banyak gereja belum buka, mereka masih kawan. Tapi di sini nih, di tempat ini saya melihat bahwa saudara meresponi apa yang menjadi kerinduan gembala saudara yang berasal daripada Tuhan. Kita bukan sok-sokan karena kita berani, bukan, tapi karena ini kita tahu momentumnya, saudara. Saudara sedang ingin di bawah yang tadi, the greater glory, kemuliaan yang lebih besar. Penderitaan yang kau alami pada saat ini ringan. Sepertinya waktu kau lagi sedang beraktivitas, kau lihat segala sesuatunya susah, ada penderitaan di mana-mana. Tapi kata Tuhan, itu ringan, karena waktu kau menjalankannya, itu akan mengerjakan. Firman ini kata ini, mengerjakan di dalammu, mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara rindu nggak berjalan dalam kemuliaan? Rindu nggak? Tadi malam saya sharing begini di salah satu sesuatu, dan saya bagikan, saya katakan ini, kita tuh udah kebanyakan di rumah, kurang lebih 8 bulan udah di rumah. Tuhan izinkan kita berada di rumah, kebanyakan, betul ya? Betul ya, kebanyakan di rumah. Apa sih sebenarnya waktu nilai value yang kita jalani waktu kita banyak berada di rumah? Karena tadi malam tuh saya bilang, kalau setiap pribadi tahu mereka dirumahkan oleh Tuhan, dan apa yang mesti mereka lakukan waktu mereka ada di rumah, mereka membangun hubungan mereka lebih dalam dengan Tuhan, dibandingkan ketakutan-ketakutan yang mungkin sedang diserang itu. Umat Tuhan, tubuh Kristus lagi diserang dengan banyaknya ketakutan di luar sana. Engkau tidak ditentukan untuk menjadi takut sebenarnya. Engkau ditentukan gini, waktu engkau ada di rumah, waktu engkau ditempatkan oleh Tuhan untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Pesannya sebenarnya satu, intimasi sebenarnya, keintiman di rumah, masuk lebih dalam. Waktu engkau masuk lebih dalam di rumah, waktu engkau berhubungan dengan dia secara vertikal dan terus membangun spirit to spirit, roh dengan dia, waktu engkau terus membangun apa yang sudah dia taruh dalam kehidupan saudara, dalam keintiman. Bahkan ibadah hari Minggu meledak sebenarnya. Atmosfernya, penyembahannya,
segala sesuatu yang kita bangun sini nggak ada yang bisa tahan. Kita tidak sedang kembali kepada yang dulu. Kita sedang berjalan kepada kemuliaan yang lebih besar. Waktu Tuhan sedang menyatakan kemuliaan yang lebih besar dalam kehidupan kita, ibadah kita tidak lagi menjadi ibadah yang biasa. Nggak jadi menjadi ibadah yang biasa. Oh, saya rindu waktu dikatakan di kitab Para Rasul, waktu umatnya bersekutu, kemuliaan Tuhan itu meradiasi sekeliling mereka. Mereka tidak hanya merasakan kemuliaannya hanya waktu mereka di tempat mereka beribadah, tapi pujian penyembahan mereka, ibadah mereka itu meradiasi sekeliling. Saudara mau bahwa kehidupan saudara gereja M2 itu meradiasi Bekasi? Amin. Mau? Bawa keintimanmu, kerinduanmu ke tempat ini. Bawa apa yang sudah engkau dapatkan di rumah. Karena kalau di tempat ini kita tuh corporate, kita ketemu satu dengan yang lain, tapi originalitas kita waktu kita di dalam kamar bersama dengan Tuhan. Kita bisa di sini masuk gereja, kita bisa angkat tangan, tapi sebenarnya hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Dia. Bisa aja. Bahkan seorang pengkhotbah di sini, pemain musik atau siapapun, WL, singer, siapapun kami tidak luput dari itu. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa menguasai keberadaan kita, sehingga kita walau tidak membangun keintiman kita lebih dalam dengan Tuhan, seringkali hal-hal yang ada di sekeliling kita itu akan menghalangi kita untuk masuk lebih dalam. Kalau hal itu menghalangi kita untuk masuk lebih dalam, si ibadah kita, ibadah kita menjadi hal yang agamawi. Jadi kita datang karena rutin. Oh, ada ibadah, udah datang rutin. Tapi nggak dalam. Kita mau ibadah kita menjadi manifestasi kemuliaan Tuhan di bumi seperti di surga. Ketinggian mesti ketinggian, bukan ketinggian, soalnya itu ada di Alkitab. Kalau nggak ada di Alkitab, saya ngaco, saudara bisa uji. Tapi itu yang ada di sini. Itu sudah ada dan dinubuatkan di dalam Alkitab, dan itu disingkapkan kepada kita pada saat ini. Penderitaan ringan yang kamu alami itu mengerjakan di dalam engkau kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Terima ini, terima ini, amin. Terima ini. Amin. Saya percaya waktu ini diterima dengan segenap hati, maka ibadah pertemuan seperti ini tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Pasti kita akan lebih bergairah. Pasti kita akan lebih berapi-api. Sesuai dengan tadi pujiannya dari awal sampai tadi. Tidak ada di tempat yang lain. Saya udah selalu ada di beberapa tempat. Nyanyinya nggak salah sih nyanyinya, cuman kalau menurut saya itu menggambarkan mereka seperti sedang dikuasai oleh sesuatu yang mereka nggak mengerti. Akhirnya mereka manifestasikan dalam sebuah lagu. Gak apa-apa sebenarnya, tapi sebenarnya gini, semakin banyak kekuatan musuh yang mencoba untuk menguasai dunia ini, itu sebenarnya kita harus tahu, gereja Tuhan harus semakin bangkit. Gereja Tuhan harus mengalami revival. Gereja Tuhan harus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Gereja Tuhan harus melihat breakthrough terjadi. Gereja Tuhan harus selalu melihat pintu-pintu dibukakan. Gereja Tuhan harus selalu mengalami surga yang terbuka dalam kehidupannya, bukan untuk dikuasai oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini. Enggak. Itu pernah kita. Kenapa? Saudara gini, karena yang melayakan kita bukan kita sih. Yang melayakan kita untuk masuk sampai ke belakang tabir itu cuma darah Yesus. Saudara gini, darah Yesus membuat kita, ya seperti dikatakan Ibrani 4 ayat 16, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia yang ada dalam situ. Keberanian apa yang kita miliki sehingga kita mau masuk sampai ke belakang tabir, mau menyembah Dia di dalam tahta kasih karunia? Apakah karena kita cukup baik, karena kebaikan kita, karena kita udah cukup berbuat baik pada banyak orang? Apakah karena kehidupan kita kelihatannya baik, kita merasa kehidupan kita baik, tetapi menilai sebenarnya bukan kita dan manusia, yang menilai kita adalah Tuhan. Sekecil apapun mungkin pelanggaran yang pernah kita lakukan, itu merupakan ketidaklayakan kita di hadapan tahta. Tapi di sini yang dikatakan Tuhan ini, kenapa kita mempunyai keberanian untuk mengambil tahta kasih karunia? Simple, darahnya. Darahnya yang hanya bisa melayakan kita sampai ke belakang tabir. Bukan kita. Yes. Tommy ini siapa? Gak ada apa-apanya. Pak Tony apa segala mereka kenal saya. Gak ada, kita gak ada kelayakannya kalau di hadapan tahta hadirat Tuhan. Gak ada. Yang mampu membuat kita sampai ke sana di hadapan tahtanya dan mau menyembah Dia cuma darahnya. Dan saudara semua sudah ditebus oleh darah. Amin.
Darahnya yang melayakkan kita, bukan kita. Kalau darahnya telah melayakkan kita, berarti setiap waktu kita memiliki internal access. Kita mempunyai akses yang abadi untuk selalu menghampiri dia, selalu menghampiri dia, selalu menghampiri dia, selalu menghampiri. Tidak ada penghalang lagi. Tidak ada penghalang lagi bagi kita dan hadiratnya nggak ada. Nggak ada lagi penghalangnya apa? Karena darah itu merupakan meterai kekal yang diberikan kepada kita untuk kita dapat selalu bersekutu dengan dia. Ya, untuk kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan, kita mengekspresikan hati kita di hadapan hadiratnya itu semata-mata karena ini. Karena dialah yang melayakkan kita di dalam hadiratnya. Waktu kita tahu akan hal ini, maka saya mengatakan ini, hal-hal yang supranatural itu pasti akan dialami. Nah, satu teman saya dalam satu situasi kondisi yang sulit seperti ini, bahkan untuk beli susu buat anak itu dia sulit. Tapi dia nggak pernah curhat di grup, dia nggak pernah curhat dia punya komunitas di antara kita. Misal, dia baru punya anak kecil, awal tahun ini baru melahirkan, jadi baru masuk 10 bulan anaknya. Dan itu lagi butuhnya susu. Masuk pandemi, nggak ada susu, habis, nggak ada duit untuk beli. Tapi pengharapan dia nggak pernah sia-sia di depan Tuhan. Ya, pengharapan dia tidak pernah sia-sia dan dia tidak pernah ngemis minta kepada orang untuk dia. Aduh, gue udah nggak punya susu nih bro, gimana ya anakku? Nggak pernah. Dia masuk aja ke kamarnya, dia berdoa di situ, dia menyembah Tuhan sama istrinya. Nah, saya tahu, saudara, terjadi secara supranatural. Dia melihat tiba-tiba di mejanya itu ada susu. Dari mana dia nggak tahu. Istrinya tanya ini dari mana? Nggak tahu. Istrinya nggak punya uang untuk beli susu, dia juga nggak punya uang. Karena saya kenal suaminya. Suaminya ini dia seorang musisi tapi juga seorang pelayan Tuhan. Khotbah di mana-mana, pimpin pujian, rekaman apa segala macam. Sampai segitu loh susahnya. Tapi dia nggak pernah minta kepada orang untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia, karena dia tahu emang dia susah. Tapi bukan karena dia nggak mau bantuan orang lain. Dia ingin gini, Tuhan, kalau engkau ingin membantu aku, engkau gerakan orang untuk membantu aku, tapi bukan aku nanti yang minta kepada mereka. Bukan. Tuhan yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupanku. Secara supranatural, susu ada di meja. Anaknya sampai sekarang bisa minum susu. Terus nih ya, kemuliaan seperti itu yang kita butuhkan sebenarnya. Amin. Gitu ya. Bukan kata orang bukan mengenai kata orang siapa Tuhan dalam kehidupanmu, tapi bagaimana pengalamanmu berjalan bersama Tuhan. Itu yang akan membuktikan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Rada Bondorobo Shanda. Itu yang saya suka sekarang ini. Kalau tidak berjalan, istilahnya nih, kalau kita tidak melibatkan Tuhan secara supranatural, maka kita sebenarnya sedang hidup di dalam alam natural. Nanti ya, kalau kita tidak hidup di dalam alam supranaturalnya Tuhan, itu berarti sebenarnya kita banyak dipengaruhi oleh alam naturalnya dunia. Kita hidup di dua, secara jasmani kita di natural, tapi secara identitas DNA kita supranatural. Wow, yes. Penebusan Kristus itu supranatural. Amin. Efesus 1 ayat 4 berkata apa? Bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bayangkan ini, dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara percaya sebelum dunia dijadikan, saudara sudah ada dalam pikiran Kristus? Saudara percaya bahwa Tuhan sudah menentukan langkah-langkah kehidupan saudara sebelum dunia dijadikan? Bukan satu kebetulan loh, saya Kristen. Kristennya saya betul keluarga saya, karena papa saya Kristen, ibu saya Kristen juga. Enggak, keberadaan saudara menjadi Kristen itu bukan karena ikut-ikutan, tapi karena pilihan Tuhan. Yes, amin. Kita dipilih. Bersuka citalah kita karena kita bagian dari orang yang katakan terpilih. Kalau Tuhan tidak memilih kita nggak tahu kita udah ada di mana, kita sedang melakukan apa, kita nggak tahu. Kita dikatakan dipilih sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana kekudusan dan tak bercacat itu bisa turun dalam keberadaan kita? Sekali lagi, darah Yesus melayani. Kita nggak bisa memproduksi kehidupan yang kudus dan tak bercacat. Bisa karena sekarang ini ada Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus dikatakan roh kasih karunia. Dia dikatakan penolong kita. Dia dikatakan roh kemuliaan yang ada dalam kita. Itu kita bisa berjalan dan mengandalkan Dia.
baru kita bisa tahu, oh ini benar, ini enggak. Kita berjalan dalam. Oh ini kebenaran yang sejati. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Dunia berkata sekarang resesi. Dunia berkata sekarang lagi zaman pandemi, lagi sakit penyakit di mana-mana. Tapi bagi saya, di dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap hari dalam langkah kehidupanmu, yang kau alami dalam kehidupanmu adalah kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Apakah sekarang waktu Tuhan mengembalikan ayat ini kepada kita, pertanyaan ini, do you believe or not? Di situ kau percaya atau tidak? Lebih percaya dengan apa yang dikatakan firman, atau lebih percaya dengan apa yang sedang terjadi di luar sana? Amin. Saya ingin menguatkan M2. Saya nggak selalu bisa seperti ini loh. Kalau dalam khotbah sharing, saudara bisa tanya beberapa gereja di mana saya lain. Untuk dapat mengalir pun saya seringkali butuh atmosfer. Saya sebenarnya sedang tidak membangun satu atmosfer di sini, tapi saya sedang pergunakan atmosfer yang ada dalam gereja ini untuk saya menyampaikan sesuatu. Satu kali Pak Roni Daud Simeon datang ke komunitas kita. Dalam ujian penyembahan dia nggak tahan. Waktu dia lagi nggak tahan gitu ya. Terus dia naik pegang mic tanpa konsep. Dia nggak tahu apa yang mau dia sampaikan. Bahkan sampai waktu dia naik ke atas mimbar, dia nggak tahu apa yang mesti disampaikan. Tapi waktu suatu dia naik di atas mimbar, dia bilang gini, atmosfer yang ada di dalam ujian penyembahan, di dalam gereja itu, di dalam persekutuan itu yang membuat saya menangkap kewahyuan yang segar dari dia. Dan pada saat itu di mimbar, apa yang dia sampaikan katanya, itu sesuatu yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Oh itu lawatan. Karena semua respon. Semua nggak keinginan kayak gini yang ini. Nggak, bukan maksudnya kayak gini. Maksudnya gini, semuanya respon karena apa? Karena nilai dari firman yang keluar dari atas mimbar itu membakar setiap pribadi yang duduk, sehingga mereka nggak tahan. Mereka nggak tahu waktu respon. Waktu mereka respon, mereka tangkap firmannya. Dan bukan hanya itu baru momentum. Setelah itu kan kita harus tahu apa buah firman yang telah kita terima waktu kita setelah menangkap firman. Dan itu dialami secara supranatural. Amin. Secara supranatural. Lo tahu ya Bapak Roni Daud Simeon beberapa waktu lalu dia kesaksian bahwa dia tuh kena COVID. Dan dia masuk ke Soleang Desa Rasul. Dia mengalami dirawat di sana cuma untuk beberapa hari. Habis itu pulang, disembuhkan sama Tuhan. Dia harus saksi lagi di mana-mana. Bahkan dia bilang gini, Pak saya pengen kesaksian nih sama pasien-pasien yang masih kena COVID. Karena katanya kalau bisa kena COVID dan sembuh itu katanya menciptakan kekebalan kan. Dan dia pengen dengan protokol kesehatan tentunya pakai APD, dia mau nih masuk rumah sakit buat ini orang yang masih sakit. Gila ya. Penderitaan ringan yang kita alami itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Amin. Engkau merasa mungkin dunia membuat engkau menderita, tapi di dalamnya Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Waktu saudara tahu akan hal ini, saudara nggak jalan lemas lagi. Saudara lari di dalam panggilannya. Saudara lari di dalam apa yang sudah dia tentukan bagi saudara untuk saudara lakukan setiap waktu. Saudara tidak lagi menjadi pribadi yang takut, tetap, tapi protokol kesehatan tetap. Kita bukan so jago. Ayo, seperti teman saya bilang, kita akan ke gerakan doa, kita akan turun ke jalan. Ya kan? Protokol kesehatannya gimana? Kita tuh mesti bertanya, protokol kesehatan, gak apa-apa kita turun jalan. Ayo, jawab protokol kesehatannya gimana? Ini 28 Oktober yang direncanakan. Harus dipikirkan juga loh. Biar bagaimanapun pemerintah adalah wakilnya Tuhan untuk dia menegakkan sesuatu di tengah rakyat, dan kita sedang taat akan hal itu. Kalau misalnya kita jadi kayak semacam sojagoan tanpa protokol kesehatan, kita melakukan hal-hal yang sifatnya katanya rohani sepertinya, ya, tapi tiba-tiba bisa terjadi sesuatu. Wah berarti lu nggak beriman? Bukan nggak beriman. Berarti lu berhikmat, lu punya hikmat, gue punya keberanian. Enggak juga. Jadi sebenarnya gini, dalam kegerakan lagi pada rancu nih, lagi pada ada yang lagi menggebu-gebu. Ayo kita doa turun ke jalan 28 Oktober, kita doa bagi kota, kita doa keliling, ayo kita doa di beberapa titik. Oke, ayo. Tapi bisa juga kan doa itu kita pakai bisa dengan fasilitas Zoom. Dia ada di rumah 28 Oktober berdoa di rumah.
Generasi lain berdoa, Bekasi ada yang berdoa, Tangerang berdoa, ya nggak, Bandung berdoa, pulau-pulau berdoa, kita satuin. Habis itu tetap yang turun ke jalan turun, yang enggak ya di rumah pakai Zoom. Simpel aja sebenarnya. Jadi bukan masalah engkau berani atau tidak, bukan. Ini adalah mengenai bagaimana kita sedang memanifestasikan sorga ke bumi melalui doa-doa kita. Saya minta juga nanti M itu tanggal 28, saya nggak tahu nanti gimana tahunnya. Kalau ada nanti bisa buat corporate praying, punya doa. Kalau udah bergabung sama si ada juga bergabung sama Israel. Ini anaknya Pak Johan juga. Itu kan dia bikin ada doa corporate ya, nanti pada 28 waktu. Itu doa di rumah masing-masing. Kan kekuatan doa tidak tetap ditentukan juga dengan apakah kita turun ke jalan atau enggak. Kekuatan doa adalah ini, hubungan, relationship kita. Doa, praying is a relationship. Doa adalah hubungan. Kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa setiap doa-doa kita yang kita naikkan dengan sepenuh hati, dan kita tahu bahwa kita mencintai bangsa ini, kita akan melihat. Pak Tony ini dari waktu saya melayani di gereja ini pasti berdoa pulau-pulau kita, pulau ini setiap pasti Pak. Yang misalnya doa habis itu ya kayak semacam komisi kan Pak. Ya kalau selesai bisa habis khotbah, doa syafatnya misalnya ada yang pimpin doa untuk Sumatera, untuk Kalimantan, untuk Sulawesi. Kenapa? Karena jiwa kita doa di sini, tapi kita nggak tahu Tuhan bisa bergerak di setiap pulau yang kita doakan dan membangkitkan kebangunan rohani di sana. Kita nggak tahu. Yang penting tugas kita adalah kita tahu tuntunan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi representasi dari kerajaannya di bumi dan menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di sorga, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas pulau Sulawesi, pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Papua, seperti di sorga. Kita sedang mendatangkan, menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah tempat di mana kita berada. Jadi sebenarnya nggak ada batasan ya, nggak ada batasan. Bahwa kita ditentukan dari semula untuk menjadi orang-orang yang memanifestasikan kerajaannya, kemuliaannya di bumi seperti di sorga. Amin, amin. Sebenarnya ini bukan topik yang saya mau bawain. Beneran saya nggak ngerti. Sebenarnya bukan ini. Jadi itu yang tadi 2 Korintus 4 ayat 17. Tapi yang saya mau bicarain sebenarnya ini. Waktu saya sedang mempersiapkan diri karena waktu itu Michelle bilang bahwa ini akan berbicara mengenai ibadah hari ini, berbicara mengenai berjalan di dalam tujuannya, berjalan walking in His purpose. Nah saya ingin kita sebentar aja, ini nggak lama kok. Kita buka Lukas 9. Dia masih mau terus katakan amin. Buka semua? Ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita pasti semua udah pernah dengar, udah pernah baca nih ya. Ayatnya yuk sama-sama saya akan kita bergantian aja ya. Saya 28, 29, 30 seterusnya sampai selesai. Jadi 28 sampai 36 aja. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. 29. Ketika ia berdoa, membawa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30. Dan nampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dan berbicara dan berbicara tentang tujuan kemuliaan akan kemuliaan Yesus. 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah mendirikan segala tiga kemah, satu untuk kau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka mendengarlah suara dari awan itu dan berkata, inilah anakku yang dipilih, dengarkanlah dia. 36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada waktu itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Yang sudah membaca katakan amin. Suatu saya sedang mempersiapkan keberadaan saya untuk dapat sharing di tempat ini. Sebenarnya hal pertama yang Tuhan singkapkan kepada saya adalah untuk mengingatkan saudara yang ada di GBMQ ini bahwa hanya di kitab Wahyu, ini saya mengatakan ini, hanya di kitab Wahyu kepada Yohanes ya, yang kita tahu waktu itu Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos dan dia sebenarnya lagi sedang mengalami tawanan di sana. Dan Tuhan membawa dia kepada satu dimensi yang lebih tinggi sehingga dia melihat segala sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. Amin ya. Tapi hanya di kitab Wahyu Tuhan mereveal atau membukakan keberadaannya sebagai yang awal dan yang akhir. Saudara nggak pernah menemukan firman yang berkata akulah Alfa dan Omega, yang awal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akhir. Itu nggak ada di kitab lain kecuali di kitab Wahyu. Saudara bisa cek ke kitab saudara. Dan waktu Tuhan menyatakan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu bahwa dia adalah Alfa dan Omega, itu dia nggak menyatakan satu kali, dia menyatakannya 3 kali. Saudara bisa baca nanti cek di kitab saudara di kitab Wahyu. Dia menyatakan dia sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu 3 kali di kitab Wahyu. Sekarang ada lagi nih. Dan Tuhan ingin sampaikan kepada saudara gini, ini Tuhan ini Alfa dan ini Omega, gitu ya. Tuhan sedang memberitahukan kepada umatnya di akhir zaman ini, dengar baik-baik, bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah selesai di dalam Kristus. Saya ulang lagi, segala sesuatu sebenarnya sudah selesai dalam Kristus. Karena apa? Karena Dia yang awal. Dia firman yang menjadi manusia dan Dia yang menciptakan segala sesuatu sehingga segala sesuatu itu ada. Benar ya? Nah, Dia juga yang akhir. Di tengah ini ada satu perjalanan yang dari awal sampai akhir. Artinya gini, perjalanan awal dan perjalanan akhir, semuanya apa yang akan terjadi di bawah kolong langit ini, semuanya sudah ditetapkan di dalam Kristus. Dan finalnya sudah ada di kitab Wahyu. Kita tahu itu, bahwa umat Tuhan akan berkemenangan di dalam Kristus. Amen. Itu finalnya. Amen. Umat Tuhan adalah saudara sama saya. Betul? Waktu Dia berkata, akulah Alfa bagi kehidupanmu. Kapanpun saudara dari berbagai generasi, kelahiran tahun berapa, tahun 60, 70, 80, 90, itu adalah awal bagi saudara. Tapi kita pasti sebagai manusia kita punya akhir nantinya. Betul ya? Kita punya akhir nantinya. Tapi perjalanan kehidupan kita, Alfa dari permulaan sampai Omega pada akhir, itu semua sudah ditetapkan di dalam Kristus. Sehingga kekekalan yang diberikan kepada kita itu bukan hanya berakhir nanti pada generasi kita, tapi juga generasi-generasi yang akan datang, yang nantinya mereka akan memanifestasikan Kristus di bumi. Amin. Amin. Jadi kita tahu semuanya sudah ada, semuanya sudah digariskan. Ya, saudara masa takut karena semua sudah ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab berkata bahwa di akhir nanti di kitab Wahyu dikatakan Kristus adalah pemenang. Wahyu 5 ayat 5 berkata apa? Kami bersukacita karena singa dari Yehuda itu telah menang. Dia telah menang. Pengorbanannya gak pernah sia-sia dalam kehidupan kita. Jadi kita punya akhir kita di dalam Kristus. Kita tahu akhirnya kita akan menang dan iblis nanti akan masuk neraka. Amin. Amin. Kita tahu akhirnya. Jadi ini blueprintnya sudah ada. Tuhan sudah tetapkan. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang di tengah-tengah dunia kita bukan sesuatu misteri lagi sebenarnya. Sudah ada, Tuhan sebenarnya sudah menetapkan langkah-langkah kita. Dan bersyukurlah kita bahwa pada akhirnya, endingnya, kehidupan kita semua itu ada di dalam kekekalan surga bersama dengan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kita percaya. Jadi udah ada blueprintnya, udah ada rancangannya, dan Tuhan gak akan keluar dari rancangannya. Tuhan tidak akan keluar dari apa yang sudah Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Enggak. Kita ada di dalam. Jadi berbahagia kalau saudara tahu itu. Oh, gue tahu nih akhirnya. Tahu bahwa musuh-musuh, nanti musuhku di udara nanti akan kemana. Pada akhirnya endingnya kemana kita tahu. Dia yang memegang kendali atas segala
sesuatu. Jadi sewaktu kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah ini kan perjalanan kita. Ada awal, ada akhir. Ini kan perjalanan. Perjalanan kita ini kita menggenapi yang dikatakan ini tujuan Tuhan dalam firman. Nah, setuju katakan amin. Nah, tapi dalam pembacaan ini ada yang menarik. Katanya pada hari ke-8 mereka naik nih. Yesus, Yohanes, Yakobus, semua berempat aja naik ke atas. Nah, waktu di atas itu dikatakan nanti kita baca Tuhan berubah-ubah. Ya. Saudara biasakan kalau lagi sedang baca Alkitab, saudara tidak hanya membaca secara hurufiah, tapi bahwa seluruh keberadaan saudara, imajinasi saudara untuk membayangkan situasi yang terjadi pada waktu firman ini tertulis. Bayangkan, Tuhan yang berdiri dan tiba-tiba dia berubah. Sekitar mereka itu berubah. Tempat di mana mereka berada di gunung itu berubah. Penuh dengan kemuliaan. Gitu. Tubuh Tuhan bersinar terang. Nah, waktu dia sedang berubah dikatakan apa? Muncul dua orang yang paling signifikan sebenarnya di dalam Alkitab. Kalau nggak signifikan, nggak mungkin dia dimunculkan di ayat ini untuk bertemu dengan Yesus. Dua pribadi, satu Musa, satu Elia. Betul ya? Tugasnya Musa sama Elia apa sih di ayat itu? Nah, ini menarik. Ini menarik. Dikatakan gini, tugasnya adalah gini. Keduanya menampakkan diri, ayat 31 ya, dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Yang tentunya kita udah tahu. Ini tentang penebusan. Tapi coba yang akan masuk ke dalam pemikiran firman ini. Dikatakan gini, mereka datang untuk mengingatkan kepada Tuhan. Itu punya tujuan. Tujuanmu untuk mati bagi umat manusia. Tangkap tak? Gini, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu pada firman itu adalah Allah sendiri. Dia Tuhan sendiri. Jadi maksudnya gini, Tuhan yang Bapa di sorga sampai menghadirkan Musa dan Elia di tengah-tengah perjumpaan itu untuk mengingatkan apa? Tujuan. Sekali lagi, saya ulang. Untuk mengingatkan apa? Tujuan Yesus dia hadir tengah-tengah dunia ini. Untuk mengingatkan apa? Tujuan. Untuk orang yang sebesar Yesus yang adalah Tuhan, Yesus aja perlu diingatkan akan tujuannya. Perlu diingatkan. Dia perlu diingatkan. Tuhan Bapa sampai menghadirkan Musa dan Elia di gunung itu untuk mengingatkan. Musa berbicara tentang Torah, berbicara tentang firman yang dulu pertama awal diberikan kepada orang Israel. Ingat ya, bahwa kita tidak sedang berjalan dalam perjanjian lama. Kita ada dalam perjanjian baru dalam Kristus. Kita ingin melihat perspektif perjanjian lama itu dengan sudut pandang perjanjian baru. Kita jangan campur. Makanya waktu itu pernah ada satu kali, saya ngomong ini ya. Satu kali tiba-tiba terjadi semacam perdebatan antara saya dengan beberapa anak muda mengenai generasi Yeremia. Apakah saya menolak generasi Yeremia? Oh, sekarang ini generasi ini. Enggak, saya support. Oke. Tapi perlu diketahui, saya buka wawasan mereka begini. Yeremia is an old prophet. Dia nabi yang ada dalam perjanjian lama, hidup dalam perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa perjanjian lama itu ditulis sebenarnya eksklusif untuk umat Israel. Gak ada umat lain yang dibicarakan di perjanjian lama selain antara Tuhan dan umat Israel. Selalu pembelaannya atas umat Israel, karena umat Israel adalah pilihan. Itu perjanjian lama. Tapi masuk perjanjian baru di dalam Kristus, gak eksklusif lagi, tapi inklusif. Keselamatan dibuka bagi semua bangsa-bangsa untuk beriman di dalam Kristus dan percaya, maka dia akan diselamatkan, termasuk kita. Inklusif jadi. Artinya aku sebenarnya ingin menyampaikan kepada mereka gini, mari kita lihat generasi Yeremia dengan perspektif perjanjian baru. Pusatnya bukan ke Yeremia, pusatnya adalah ke Kristusnya. Karena kita sebenarnya sekarang ini apa? Generasi Kristus. Kalau ingin lebih jujur, we are Jesus generation. Kalau kita ingin mengambil generasi Yeremia, boleh aja. Enggak, saya nggak melarang. Karena ada nilai-nilai dalam Nabi Yeremia yang bisa diaplikasikan dalam perjanjian baru. Yeremia apa? Berdoa selalu. Dia orang yang selalu berdoa. Makanya diciptakan kitab ratapan. Ya, dia selalu berdoa. Dikatakan Nabi yang selalu menangisi kota, menangisi bangsa, menangisi umat Tuhan. Dia doa situ dengan utuhnya, dia berdoa. Maka dikatakan the weeping prophet, Nabi yang selalu menangis.
Menangisnya bukan menangis karena mengasihani diri, bukan. Dia menangis sedang bersyafaat bagi kotanya, bagi bangsanya, bagi generasinya. Jadilah seperti itu. Apakah Yesus gak pernah berdoa bagi umatnya? Pernah. Yohanes 17 dikatakan dia berdoa bagi dirinya bahwa nanti setelah menderita dia akan dipermuliakan. Dia berdoa untuk orang Israel, murid-muridnya, orang-orang pilihannya, tapi dia juga berdoa bagi orang-orang lain dan nanti akan percaya di dalam namanya dia, yaitu kita semua, supaya kita menjadi satu kawanan. Musa, Torah, dan Kristus dia kasih tahu kamu punya tujuan. Tapi ada satu lagi, Elia. Di situ betul ya? Ada Elia sih. Elia apa tugasnya? Yang kita tahu Elia bukan hanya memanifestasikan kemuliaan Tuhan, api turun dari langit membakar persembahan yang dia kerjakan dan membantai dan membakar, bukan. Tapi di kitab terakhir, di kitab Maleakhi kita tahu bahwa waktu roh Elia datang, maka roh Elia itu akan mengembalikan hati bapa kepada anak-anaknya dan mengembalikan hati anak-anak kepada bapa. Terjadi rekonsiliasi generasi. Bapak-bapaknya tidak meninggalkan anak-anaknya, baik itu bapak secara rohani, secara jasmani, tidak meninggalkan anak-anaknya di bawah. Dan anak-anaknya juga hatinya kembali, tidak memberontak kepada orang tuanya. Sehingga terjadi rekonsiliasi. Terjadi rekonsiliasi nggak dalam Kristus? Terjadi. Tugas-tugas yang ada di dalam kedua orang ini semua digenapi di dalam Kristus. Tapi kenapa di sini dikatakan mereka berdua perlu mengingatkan Kristus? Pernah nggak Kristus melenceng dari tujuannya? Pernah nggak? Nah, saya tanya. Pernah nggak dalam cerita di kitab Injil Yesus melenceng dari tujuannya? Nggak pernah. Tapi apakah pernah ingin melenceng dari tujuannya Tuhan? Pernah. Waktu dia berdoa terakhir sebelum diserahkan, katanya peluhnya itu besar-besar jatuh ke tanah. Bapak, kalau bisa jangan ini berlalu. Kalau bisa penderitaan ini nggak gua alami Tuhan. Gitu. Tapi terakhirnya dong, bukan awalnya doa terakhirnya Tuhan Yesus. Tapi bukan kehendakmu ya Bapak yang jadi, tapi kehendakmu. Yes. Orang seperti itu yang ini nih, Yesus aja Tuhan yang katanya firman menjadi manusia perlu diingatkan oleh Musa dan Elia untuk terus berjalan di dalam tujuannya dan tidak melenceng dari tujuan yang sudah Tuhan tahu. Saudara, saya mau katakan ini ya, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saudara. Tuhan punya blueprint dalam kehidupan saudara untuk saudara jalan dalam kehidupan ini. Dan apa yang mau dia singkapkan, apa yang mau dia lakukan dalam kehidupan saudara, itu pasti segala sesuatu yang memanifestasikan sorga ke bumi. Gak mungkin, karena gini, karena di dalam dia, kita sih sudah dipindahkan dari kegelapan dan masuk dalam kerajaan anak yang terkasih. Itu dia, kita bagian dari kerajaan yang tergoncangkan. Waktu kita tahu akan hal ini, maka sebenarnya keberadaan kita memanifestasikan sorga yang sedang ingin dimanifestasikan di bumi. Dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ministry kita, segala sesuatu. Di luar itu, kita pasti akan berjalan secara agamawi. Dan kita sepertinya rutin beribadah, tetapi kita tidak menghadirkan apapun di dalam segala apapun yang kita ini. Kita punya purpose, kita punya tujuan. Kita bukan anak-anak gampang. Kita anak-anak yang dilahirkan oleh Tuhan. Kita memiliki DNA rohani dalam kehidupan kita. Kita punya tujuan-tujuan Tuhan yang mau disingkapkan kepada kita lebih lagi hari lepas hari. Untuk apa? Satu sebenarnya, kehidupan kita meradiasi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita berjalan di dalam kerajaan. Dan yang lain, saudara punya bisnis, hadirkan kerajaan Tuhan di dalam bisnismu. Engkau akan lihat berkat dari kerajaan yang akan turun dalam bisnismu. Engkau punya usaha apapun, sekarang digital online, orang-orang ingin berusaha untuk jualan online. Aduh Pak, nggak bisa caranya gimana? Minta hikmat dan kewahyuan dari Tuhan untuk kamu mengerjakannya. Sepanjang itu adalah tuntunan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan memberkati engkau. Karena apa? Ada berkat kerajaan atas anak-anak. Bagi kita, kita ada untuk memanifestasikan kemuliaan. Jadi saya ingin menguatkan saudara di tempat ini. Kalau Yesus saja sebagai Tuhan, dia perlu diingatkan oleh Musa dan Elia untuk terus berjalan tujuannya. Yesus saudara jangan pernah marah ya. Kalau gembala saudara itu sama ibu gembala suka mengingatkan saudara akan hal-hal yang sepertinya saudara tidak ada dalam tujuan Tuhan, tapi pengen dibalikan karena itu tugas mereka. Saya cuma mengatakan secara verbal, tapi untuk turun ke jemaahnya nanti Bapak Gembala nanti. Bapak Gembala tuntunan. Ayo masuk dalam panggilan. Ayo masuk dalam tujuan-tujuan Tuhan. Ayo masuk di dalam apa yang Dia sudah tetapkan dalam kehidupan kita dan menghadirkan kerajaannya dimanapun kita berada. Kita bukan anak-anak gampang yang mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Kita bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan.
untuk dimanifestasikan. Pesan saya satu aja, tempat ini, Pak, bangun lagi Pak. Artinya atmosfer pujian penyembahannya, ya. Saya tahu belakangan kemarin ini 7-8 bulan ini kan agak stagnan ibadahnya juga. Tapi saya percaya bahwa kemerdekaan yang saya alami waktu saya menyembah di tempat ini itu sebenarnya adalah kemerdekaan yang sama yang mestinya dialami oleh semua jemaat yang ada di tempat ini, karena kita memiliki akses yang sama untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia tanpa halangan apapun, semata-mata oleh karena darahnya yang melayakan kita untuk sampai ke belakang lagi. Saudara tangkap ini, saudara tangkap ini. Yang terakhir, bahkan di dalam bacaan ini kita melihat bahwa murid-muridnya pun salah untuk menangkap. Ingat ya, murid-muridnya bilang ini, ayo kita dirikan 3 tenda. 1 buat Tuhan sendiri, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Dan coba katakan ya, Musa, Elia itu perjanjian lama. Di dalam mereka tidak ada yang digerakkan. Tapi di dalam Kristus Taurat digenapi. Di dalam Kristus tugas yang diberikan kepada Elia untuk mengembalikan hati bapa kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapaknya, itu digenapi di dalam Kristus. Message of reconciliation, pesan rekonsiliasi ada di dalam Kristus. Penebusan yang membuat kita terrekonsiliasi dengan Bapa digenapi di dalam Kristus, bukan di dalam Elia, bukan dalam Musa. Tapi gitu, kalau kita biasanya orang anak-anak Tuhan itu biasanya sedikit ini ya, terpesona misalnya dengan figur yang ada di depan kita, ya. Gitu. Sehingga gini, mengaburkan hal-hal yang mengaburkan pandangan kita terhadap sang pusat perhatian kita yang sejati, yaitu Yesus. Ada yang lain. Gitu ya. Saya bukan berkata, sekali lagi saya bukan berkata bahwa berjalan dalam generasi Yeremia itu salah, enggak. Ya, jadi jangan sampai salah keluar dari sini. Soalnya saya mengalami, tapi nggak setuju generasi Yeremia. Enggak, dengar dulu penjelasan saya, baru benar-benar kita bisa jalan sama. Ayo saya percaya kita generasi Yeremia, generasi yang berdoa, menangisi bangsa, kota, generasi lain. Tapi kita harus tahu kita menjalaninya di dalam perspektif perjanjian baru di dalam Kristus, karena Kristus adalah pusatnya, bukan yang lain. Yeremia itu seorang nabi, dia manusia dan dia mati pada akhirnya. Yesus Tuhan menjadi manusia, mati, hari ketiga dia bangkit. Mau disamain? Ya enggak, jauh lah. Ya kan? Jadi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan pada masa-masa ini. Saya berdoa, saudara berjalan di dalam kemuliaan yang lebih besar pada masa-masa ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yes, God. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
yang Engkau singkapkan bagi kami. Biar kami menjadi bencana-Mu, tempat kami menerima secara sepenuhnya firman yang telah Kau singkapkan, dan percaya bahwa Kau berjalan dalam kemuliaan lebih besar. Kemuliaan lebih besar. Kemuliaan lebih besar. Kemuliaan lebih besar. Setiap kami berjalan dalam kemuliaan lebih besar. Itu dengarkan ini. Setelah Kau mendengarkan firman ini, banyak hal nanti waktu Kau keluar dari ruangan ini akan mencoba menggoyahkan kekuatan firman yang sudah Engkau terima. Berjalanlah di dalam apa yang sudah Kau terima hari ini. Maka apapun badai kehidupan di luar sana yang sedang terjadi, itu menggoyahkan Engkau untuk Engkau dapat menerima segala sesuatu yang terbaik dari Bapa bagi hidup. Engkau sudah tidak ditentukan untuk menjadi orang yang kalah. Engkau ditentukan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau tidak ditetapkan untuk menjadi orang yang letih lesu. Sebab firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Api yang sudah redup nyalanya tidak akan dipadamkan. Tuhan tidak akan mematahkan engkau. Tuhan tidak akan memadamkan engkau. Bahkan untuk kau meresponi firman ini, maka engkau akan berkobar-kobar kembali untuk hidup. Engkau akan mengalami pemulihan, karena kayu itu akan kembali menjadi utuh tanpa terpatahkan. Dan engkau akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Tuhan tahu apa yang sedang kau jalani pada saat ini. Dan Dia berjanji dengan firman bahwa penderitaan sekarang ini adalah penderitaan yang ringan. Engkau akan melihat waktu engkau masuk dalam segala hal yang sedang kau kerjakan dan membawa dimensi kerajaan yang membawa hadirat Tuhan ke dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, maka engkau akan melihat kau akan berjalan dalam kemuliaan lebih besar. Kemuliaannya lah yang akan membuat engkau kembali berapi-apian untuk Tuhan, untuk berkobar-kobar untuk Tuhan, dan menyatakan kemuliaannya dimanapun engkau berada. Tangkap itu, terima itu. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Berdoa untuk Pak Tony, Ibu Ira. Berdoa Bapak pengurapan-Mu yang segar, pewahyuan yang segar turun atas keberadaannya, sehingga dapat membimbing domba-dombanya, dapat membimbing umat-Mu Tuhan. Ada jubah. Ini saya lihat Pak Tony, ada jubah pembapaan yang turun Pak. Fatherhood mantle turun atas keberadaan Pak Tony. Ada jubah pembapaan turun. Engkau tidak hanya dipanggil untuk menjadi gembala, engkau ditetapkan juga untuk menjadi bapak rohani untuk banyak generasi. Oke, ini turun kepadamu, maka engkau sedang mewarisi panggilan dari roh Elia itu sendiri untuk membawa rekonsiliasi, mengembalikan hati bapa kepada anak-anaknya dan mengembalikan hati anak-anaknya kepada bapa. Engkau membawa kasih bapa dalam kehidupan waktu engkau diberikan mantel bersama dengan Ibu Ira. Engkau akan membawa banyak generasi untuk mengenal Dia, mengenal Bapa. Terjadi rekonsiliasi, bukan hanya mengenai Bapa dan anak rohani, tapi juga hubungan antara orang tua dan anak-anak jasmani. Kau dipanggil ke sana. Coba ini diberikan supaya engkau berjalan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Genapi apa yang sudah engkau lepaskan pada siang hari bagi keberadaan Bapak. Bahkan untuk tim pujian penyembahan yang ada, percaya bahwa pengurapan Tuhan ada atas keberadaan mereka. Lebih lagi, sehingga mereka menangkap irama-irama sorga dalam keberadaan. Mereka tidak hanya tahu untuk menyanyikan satu lagu, mereka tidak hanya tahu untuk memainkan sebuah lagu, tapi mereka mengalir di dalam irama-irama sorga yang Tuhan singkapkan dalam keberadaan mereka. Sehingga waktu mereka berjalan di dalam dimensi ini, maka kami percaya pujian penyembahan yang dinaikkan di tempat ini itu akan meradiasi kemuliaan Tuhan. Di mana merupakan hotel ini, di tempat di mana M2 berada, di satu kebetulan hotel para berbabu ini menerima M2 GB ini untuk bisa berada beribadah di tempat ini, berdoa memberkati hotel ini. Bahkan kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan atas gereja ini meradiasi hotel ini,
sehingga bisa terjadi pertobatan, bisa terjadi lawatan, bisa terjadi orang-orang yang mengenal Kristus melalui ini. Terima kasih pengurapanmu yang kuat ada atas para pemimpin dan juga jemaatmu yang hadir. Percaya bahwa ke depan ini mereka tidak hanya berjalan di dalam akal budi manusia, tetapi dalam tuntunan roh dalam kehidupan mereka. Waktu mereka menangkap firman ini, mereka berkemenangan di dalam Engkau. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan kami dapat bersama-sama menyembah memuji Tuhan dan mendengarkan firman kami. Terima sepenuhnya apa yang Kau singkapkan bagi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Siapkan persembahan kita yang ada di amplop. Silakan Bapak Ibu langsung menyerahkannya ke depan, kotak yang tersedia di depan. Silakan Bapak Ibu semua maju ke depan langsung aja. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Firman yang luar biasa yang kita dengar. Terima kasih buat Pastor Tommy. Kayaknya awet muda terus. Apa karena pengaruh kelamaan tinggal di rumah nih, jadi nggak kena debu ya. Iya. Luar biasa hambanya. Terima kasih buat firman yang menguatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami itu ringan. Dalam tubuh ringan. Perkatakan penderitaan itu ringan. Yes. Amin. Ya. Kita catat loh perkataan kita ringan. Kalau bersama dengan Yesus kita cakap lakukan segala perkara. Amin. Ya. Nah, kalau saudara pengumumannya minggu depan kita kembali ibadah di tempat ini biasa jam 10 ya, karena minggu pertama adalah ada perjamuan ya, dan juga persiapan persepuluhan yang kita bawa bersama di minggu depan. Pengumuman yang kedua, nah ini minggu lalu di 3 kita kan offline. Nah nanti di bulan November pun di minggu ketiga kita offline juga, karena memang masih ada khotbah dari online. Oh ya salah, online. Terima kasih Gregory. Maklum kan yang muda yang selalu ingetin yang tua gitu ya. Nah jadi minggu 3 itu online ya, karena memang ada khotbah dari malam kita. Tapi untuk minggu pertama, kedua dan keempat itu offline, kita seperti biasa seperti ini ya. Dan kemudian di depan, di meja depan Bapak Ibu, bagi yang belum ambil buku itu silahkan ya. Jadi Pastor Tommy kita ada buku yang ada hamba-hamba Tuhan berikan, ada seorang hamba Tuhan yang berikan buat kita dan bisa dibagikan ya. Nah di depan itu ada buku-buku yang dengan berbagai tema, ada 5 tema kalau saya nggak salah, dan silahkan Bapak Ibu diambil, tapi pastikan dulu waktu kita lihat bukunya, wah saya mau baca buku ini. Jadi jangan diambil semua terus memenuhi koleksi lemari buku. Nah itu nggak boleh ya. Dilihat dulu, silahkan diambil di meja depan pada saat kita pulang. Kemudian untuk rencana Natal kita ya, M-Tour akan merayakan ibadah perayaan Natal tanggal 27 Desember ya, itu minggu keempat bulan Desember. Jadi saya minta terus kita berdoa untuk rencana Natal kita ya, tanggal 27 Desember itu hari Minggu ya. Jadi kita bikinnya tetap hari Minggu, tapi jamnya jam 5 sore ya. Kita berdoa untuk juga dana yang kita butuhkan, karena kalau bicara ibadah perayaan itu pasti dananya nggak seperti biasa, pasti juga
juga luar biasa. Tapi kita percaya juga berkat Tuhan juga luar biasa ya buat setiap kita, karena kita percaya bahwa apa yang akan kita mau buat itu bukan untuk sekedar perayaan yang buat rame, mewah, enggak. Tapi kita mau perayaan Natal kita itu, kita mau hadirkan Tuhan, kita mau rasakan lawanan Tuhan ya yang luar biasa melalui Natal itu, dan pengertian Natal itu kita tangkap banget gitu ya. Dan rencana kita mau pakai itu gedung yang ruangan yang di atas ya, di ballroom ya, di ballroom. Nanti kan habis ibadah ini saya dan beberapa orang akan melihat untuk ruangan tersebut ya. Dana yang kita butuhkan kurang lebihnya itu antara 23 juta gitu. Cukup besar, karena memang kalau bicara hotel kita nggak bisa cuma sewa tempatnya. Jadi kata yang pihak manajemen sini, Bu, daripada sewa ruangannya aja lebih mahal, karena bawa makanan dari luar itu nggak boleh. Jadi memang terus terang per orang aja untuk makanannya 150.000, dan kalau kita pesan untuk 100 orang berarti 15 juta. Itu hanya untuk tempat dan makan. Tapi kita percaya ini bukan soal kita ingin sekedar ramai, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan melalui ibadah Natal kita nanti. Jadi persiapkan, dukung dalam doa, juga dukung dalam dana. Mulai sekarang kalau ada orang-orang yang kita tahu bisa kita hubungi untuk berpartisipasi dalam Natal kita, mari kita hubungi mereka. Dan kira bahwa kita memang gereja yang walaupun masih kecil, tapi kita harus punya dampak yang besar. Kita akan undang orang-orang yang memang mereka tadinya nggak mau ibadah, karena biasanya ibadah Natal itu adalah kesempatan untuk kita undang mereka yang tadinya nggak pernah ibadah gitu, untuk mereka datang dan mereka mulai merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Nah kemudian berikutnya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk hari ini loh, khususnya kita kan biasanya ada snack nih. Snacknya tuh banyak banget hari ini. Jadi boleh makan 2-3 satu orang. Karena banyak banget. Terima kasih buat Mama Ayu, terima kasih buat Tante Foni ya, yang sudah membawa. Kita percaya setiap kita diberkati. Karena hari ini juga cukup panjang ibadahnya, jadi makannya juga boleh banyak gitu ya. Ya, baik. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap kami diberkati. Bahkan waktu kami boleh membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini, di rumahmu ini Tuhan, kami percaya Engkau juga yang menyiapkan hati kami untuk mengasihi Engkau dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati berlimpah kali ganda Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai, karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat dari Bapak. Terima kasih. Kristus di jemaatnya Allah, jemaat itu yang dikasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari siang hari sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali,
bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.